Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang uji fungsi ya alat kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu tentang beberapa pengertian ya. Yang pertama tentang ya apa yang dimaksud dengan pengujian atau uji alat itu apa ya. Jadi pengujian atau uji alat adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar atau untuk menentukan besaran atau kesalahan suatu pengukuran. Jadi yang dimaksud uji fungsi dari suatu alat kesehatan adalah pemeriksaan fisik ya dari alat itu ya, apakah alat itu ya bisa berfungsi dengan baik. Itu yang dimaksud dengan uji fungsi alat kesehatan ya. Sedangkan yang dimaksud kalibrasi adalah kegiatan peneraan ya untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur ya dan atau bahan ukur. Jadi ini agak berbeda ya. Jadi kalau uji alat itu ya adalah pemeriksaan terhadap alat itu, apakah alat itu bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Itu yang dimaksud dengan uji fungsi. Sedangkan kalibrasi itu untuk menera ya, apakah ya alat itu bisa menunjukkan atau bisa mengukur ya sesuatu yang akan diukur ya. Jadi misalnya ya, kita misalnya mempunyai timbangan ya. Timbangan, kalau yang namanya uji fungsi timbangan itu adalah pemeriksaan dari alat timbangan itu, apakah timbangan itu bisa berfungsi untuk menimbang. Ya, itu yang dimaksud uji fungsi ya. Sedangkan kalibrasi untuk timbangan ya, apakah alat itu atau timbangan itu jika digunakan untuk menimbang ya itu besarannya sesuai atau tidak. Jadi kalau misalnya 1 gram betul 1 gram atau tidak, itu namanya kalibrasi. Jadi ini supaya Bapak Ibu bisa tahu apa bedanya uji fungsi dan kalibrasi. Baik, kita perhatikan pengertian berikutnya. Hasil pengujian atau kalibrasi adalah ya pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa alat kesehatan tersebut layak pakai atau tidak layak pakai ya berdasarkan hasil pengujian dan kalibrasi. Jadi ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan hasil pengujian atau hasil kalibrasi. Jadi ini adalah pernyataan tertulis dari yang memeriksa ya, yang menyatakan bahwa alat yang telah diperiksa tadi itu layak untuk digunakan ya, atau hasilnya itu telah dinyatakan benar. Itu jika kalibrasi ya. Jadi ini yang dimaksud dengan hasil pengujian atau kalibrasi. Sedangkan Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan adalah unit pelaksana teknis dari Kementerian Kesehatan atau unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengujian dan kalibrasi prasarana dan alat kesehatan. Jadi lembaga yang ditunjuk ya untuk melaksanakan pengujian fasilitas kesehatan itu adalah lembaga yang ditunjuk ya, yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi dalam ini adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan atau
unit pelaksana teknis daerah. Jadi untuk bisa melakukan pengujian alat dan atau melakukan kalibrasi itu harus mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan. Jadi nanti Bapak Ibu jika akan melakukan pengujian alat atau mau melakukan kalibrasi suatu alat kesehatan ya harus ya meminta tolong ya kepada Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan. Berikutnya ya Bapak Ibu juga harus paham apa yang dimaksud dengan sertifikat ya. Sertifikat adalah jaminan tertulis atau yang tercetak ya yang diberikan atau dikeluarkan oleh lembaga atau laboratorium atau institusi pengujian dan kalibrasi yang telah terakreditasi untuk menyatakan kelayakan pengujian atau kalibrasi. Jadi Bapak Ibu, jika kita mau melaksanakan uji fungsi atau kalibrasi ya, maka alat yang telah dilakukan uji fungsi atau kalibrasi dan dinyatakan layak untuk digunakan, maka kita akan diberikan sertifikat ya. Jadi sertifikat ini adalah jaminan tertulis ya atau yang tercetak yang dikeluarkan oleh lembaga yang melakukan pengujian dan kalibrasi. Ini yang dimaksud dengan sertifikat ya. Jadi nanti kita jika ingin atau akan melakukan ya uji fungsi dan kalibrasi dari alat kesehatan ya kepada lembaga yang ditunjuk ya atau yang telah diberi izin oleh Kementerian Kesehatan, maka kita akan diberikan sertifikat jika alat kesehatan yang kita uji atau kita kalibrasi itu layak pakai. Kemudian label ya. Label adalah segala bentuk tulisan atau gambar yang dicetak dan ditempelkan pada alat kesehatan untuk memberikan layak atau tidak layak pakai. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain sertifikat kita juga diberikan label. Label ini ditempel pada alat kesehatan yang mau kita uji ya atau kita kalibrasi. Nah, di dalam label itu tentu ya akan disebutkan bahwa alat tersebut ya layak dipakai atau tidak layak pakai. Jadi sekali lagi, jika kita telah melakukan uji fungsi atau kalibrasi, maka sama lembaga yang melakukan pengujian kita akan diberikan sertifikat dan label. Baik, apa tujuan dari melakukan uji fungsi dan kalibrasi ya? Yang pertama ya akan memberikan acuan ya bagi pemerintah maupun pemerintah daerah ya atau masyarakat ya dalam pelaksanaan pengujian ya dan atau kalibrasi alat kesehatan ya. Jadi kalau kita akan melakukan uji fungsi dan kalibrasi ya kita akan mengacu ya pada lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah ya. Kemudian yang kedua, menjamin tersedianya alat kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan ya, sesuai dengan persyaratan mutu ya, sesuai dengan keamanan, manfaat ya, keselamatan dan layak pakai ya di fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan fasilitas kesehatan yang lain. Jadi kalau kita mempunyai alat dan alat itu telah dinyatakan layak pakai setelah kita melakukan uji fungsi dan kalibrasi, berarti alat itu telah terjamin ya telah terjamin ya persyaratan mutunya. Jadi alat itu telah memberikan jaminan bahwa alat itu nanti bisa dipakai dengan baik dan bisa mengukur dengan baik. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan akuntabilitas dan mutu
pelayanan balai ya pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan dalam pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan. Jadi ini tujuan dari uji fungsi juga untuk meningkatkan akuntabilitas dan mutu pelayanan bagi balai pengujian fasilitas kesehatan. Kemudian jenis-jenis atau alat-alat apa saja yang perlu dilakukan uji fungsi dan kalibrasi ya. Alat kesehatan yang dilakukan pengujian atau kalibrasi adalah alat-alat yang digunakan untuk diagnosa ya, alat yang digunakan untuk terapi ya, alat yang digunakan untuk rehabilitasi, dan alat yang digunakan untuk penelitian medik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di rumah sakit, di puskesmas ya, di laboratorium maupun di UTD unit transfusi darah, jika mempunyai alat-alat yang digunakan untuk diagnosa, untuk terapi, untuk rehabilitasi atau penelitian medik, maka alat-alat itu perlu dilakukan uji fungsi dan kalibrasi ya. Sekarang macamnya uji fungsi itu apa saja ya. Jadi pengujian alat kesehatan ya itu meliputi uji fungsi ya, uji keselamatan dan uji kinerja. Jadi alat kesehatan yang dilakukan uji fungsi itu terdiri dari 3 ini ya. Bisa diuji fungsinya, bisa diuji keselamatannya, juga bisa diuji kinerjanya ya, kinerja dari alat itu. Nah ini jadi uji fungsi ini terdiri dari 3 uji ini ya. Uji fungsinya alat itu sendiri, uji keselamatan dari alat itu, dan uji kinerja dari alat itu ya. Mari kita pahami masing-masing uji fungsinya ini ya. Yang pertama tentang uji fungsi ya. Jadi uji fungsi ini merupakan ya pengujian secara keseluruhan ya, melalui uji bagian-bagian alat kesehatan ya, dengan kemampuan maksimum ya, tanpa beban yang sebenarnya, sehingga dapat diketahui apakah secara keseluruhan alat kesehatan itu dapat dioperasikan dengan baik atau tidak. Jadi ini yang dimaksud dengan uji fungsi. Jadi uji fungsi itu ya menguji secara keseluruhan dari suatu alat ya, apakah alat ini ya, alat kesehatan ini benar-benar dapat dioperasionalkan dengan baik atau tidak. Itu yang disebut dengan uji fungsi ya. Berikutnya uji keselamatan ya. Kalau uji keselamatan itu merupakan pengujian yang dilakukan terhadap alat kesehatan untuk memperoleh kepastian tidak adanya bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat penggunaan alat kesehatan. Jadi kalau kita menggunakan alat kesehatan, maka alat kesehatan ini harus dipastikan ya tidak akan menimbulkan bahaya bagi tenaga kesehatan yang menggunakan. Nah ini yang disebut dengan uji keselamatan. Jadi uji keselamatan ini sekali lagi untuk menguji alat yang mau kita pakai itu ya, itu memberikan bahaya atau tidak bagi tenaga kesehatan yang menggunakan. Ini yang disebut uji keselamatan ya. Berikutnya adalah uji kinerja ya. Uji kinerja merupakan pengujian ya untuk mengetahui seberapa besar ya kinerja dari suatu alat kesehatan sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi. Jadi kita juga harus mengetahui ya kinerja dari alat itu ya, seberapa besar kinerja dari alat itu ya. Sekali lagi misalnya kita contoh timbangan, berapa kemampuan dari timbangan itu, berapa ketelitian ya dari timbangan itu. Nah ini adalah uji kinerja ya. Jadi sekali lagi untuk uji fungsi itu bisa uji fungsi sendiri, uji keselamatan, dan uji kinerja. Ya,
Kemudian jadwalnya, kapan kita harus melakukan uji fungsi dan kalibrasi ya. Pengujian atau kalibrasi ya alat kesehatan dilakukan secara berkala, paling sedikit itu 1 kali dalam 1 tahun. Jadi Bapak Ibu harus mencatatkan ya, uji fungsi dan uji kalibrasi itu minimal itu 1 kali dalam 1 tahun. Jadi setiap alat kesehatan itu harus dilakukan uji fungsi dan kalibrasi minimal 1 kali dalam 1 tahun. Berikutnya tentang label ya. Alat kesehatan yang telah memenuhi standar ya berdasarkan pengujian atau kalibrasi harus diberikan sertifikat dan label layak pakai. Jadi Bapak Ibu, jika kita telah melakukan uji fungsi atau kalibrasi dan alat kesehatan tersebut dinyatakan layak pakai, maka ya alat kesehatan itu harus diberikan sertifikat dan label layak pakai. Label layak pakai ini akan ditempelkan di alat tersebut, sehingga jika kita nanti melihat suatu alat dan ada label layak pakai, berarti alat ini telah dilakukan kalibrasi atau telah dilakukan uji fungsi ya. Alat kesehatan yang tidak memenuhi standar berdasarkan hasil pengujian akan diberikan surat keterangan dan label tidak layak pakai. Jadi kalau sebaliknya, jika alat itu tidak layak fungsi ya, tidak atau tidak memenuhi syarat dilakukan kalibrasi, maka alat tersebut akan diberikan surat keterangan dan label tidak layak pakai. Nah ini Bapak Ibu harus mengetahui. Jadi nanti ada yang namanya sertifikat, ada yang namanya surat keterangan ya. Sertifikat itu diberikan untuk alat kesehatan yang memenuhi syarat, sedangkan surat keterangan itu diberikan untuk alat yang tidak memenuhi syarat ya. Juga tentang labelnya, kalau label layak pakai itu ditempelkan pada alat yang memenuhi syarat, sedangkan label tidak layak pakai itu ditempelkan pada alat yang tidak layak pakai ya. Label tersebut harus ditempelkan pada alat kesehatan yang mudah terlihat dan tidak mudah lepas atau rusak. Jadi cara pemasangan dari label tersebut, baik label yang layak pakai maupun label yang tidak layak pakai, itu harus di tempat yang mudah terbaca ya, yang diusahakan yang tidak mudah lepas dan tidak mudah rusak ya. Ini yang berhubungan tentang label. Berikutnya tentang sertifikat ya. Apa aja yang harus ya tertulis di dalam sertifikat ya. Ini ada beberapa ya, bahwa sertifikat itu paling sedikit itu memuat keterangan-keterangan ya. Yang pertama adalah keterangan tentang uraian tentang alat kesehatan ya yang dilakukan pengujian atau kalibrasi. Jadi di dalam sertifikat itu harus tertulis ya uraian tentang alat kesehatan yang telah dilakukan pengujian atau kalibrasi. Kemudian yang kedua adalah tanggal pemeriksaan pengujian. Jadi kapan alat itu dilakukan uji fungsi, kapan alat itu dilakukan kalibrasi, itu tanggal pelaksanaannya harus ditulis di dalam sertifikat. Kemudian yang ketiga, nama dari balai pengujian ya. Nama balai pengujian yang telah menguji alat itu juga harus tertulis ya di dalam sertifikat, baik uji alat maupun kalibrasi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah nama dan alamat dari fasilitas pelayanan kesehatan yang meminta untuk dilakukan uji fungsi atau kalibrasi. Jadi nama yang meminta dilakukan kalibrasi maupun nama penguji, balai penguji kalibrasi, semuanya perlu ditulis di dalam sertifikat. Berikutnya
juga harus ditulis tentang uraian kondisi ya, atau identifikasi yang tidak meragukan ya dari barang yang atau garasi. Jadi alat yang telah dilakukan uji fungsi atau kalibrasi, kondisinya harus diuraikan dengan jelas di dalam sertifikat. Juga tentang jangka waktu berlakunya sertifikat itu ya, umumnya ini nanti jangka waktu berlakunya ini 1 tahun ya. Jadi setelah 1 tahun setiap alat itu harus dilakukan kalibrasi atau uji fungsi ulang ya. Kemudian hasil pengujiannya ya, hasil pengujiannya serta tingkat ketelitiannya. Jadi hasil pengujiannya itu juga harus ditulis di dalam sertifikat ya. Kemudian metode kerjanya yang dipakai dalam pengujian itu juga perlu ditulis di dalam sertifikat. Dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama jelas dari pejabat yang berwenang ya untuk memberikan hasil dari suatu pengujian. Jadi nanti ini Bapak Ibu sekalian, apa-apa ya informasi yang harus ditulis di dalam sertifikat bila ya kita mau melakukan uji fungsi atau kalibrasi dari suatu alat kesehatan. Kemudian tentang label ya. Label yang mau ditempel di alat kesehatan itu berisi apa aja? Yang pertama adalah nama balai dari penguji ya, pasti tandanya. Jadi balai pengujian yang telah melakukan pengukuran atau pengujian terhadap alat kesehatan dan kalibrasi perlu ditulis ya. Kemudian yang kedua adalah nama fasilitas pelayanan kesehatan yang meminta untuk dilakukan ya uji fungsi atau kalibrasi suatu alat kesehatan ya. Ini juga perlu ditulis di dalam label. Berikutnya yang perlu lagi adalah nomor sertifikatnya atau nomor surat keterangannya ya. Baik itu alat fungsi ya, alat kesehatan yang layak pakai maupun alat yang tidak layak pakai, itu perlu dituliskan nomor sertifikatnya di label ya. Kemudian juga nama dan nomor seri dari alat kesehatan yang telah dilakukan uji fungsi atau kalibrasi ya. Kemudian tanggal pelaksanaan pengujian juga perlu dituliskan di dalam label. Kemudian pernyataan layak pakai maupun tidak layak pakai juga perlu ditulis di dalam label, dan batas waktu pengujian. Jadi ini adalah hal-hal atau informasi yang perlu ditulis di dalam label ya, setelah kita melakukan uji fungsi alat kesehatan atau kalibrasi suatu alat kesehatan. Siapa lembaga penguji ya yang boleh melakukan uji fungsi dan kalibrasi ya. Jadi pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan itu dilakukan oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang telah diberi rekomendasi atau diberi izin oleh Kementerian Kesehatan. Jadi nanti sekali lagi Bapak Ibu, jika mau melakukan uji fungsi atau kalibrasi dari alat kesehatan ya, harus ya dilakukan oleh Balai Penguji Fasilitas Kesehatan yang telah diberi izin atau diberi rekomendasi oleh Kementerian Kesehatan ya, agar alat kesehatan yang akan dilakukan uji fungsi dan kalibrasi itu betul-betul hasilnya sesuai. Ini adalah contoh sertifikat ya, sertifikat yang akan diberikan ya terhadap ya alat ya kesehatan ya yang telah dilakukan uji fungsi atau kalibrasi. Jadi ini adalah kop ya, berisi nama institusi penguji ya, ada alamatnya, nama, ada nomor izinnya. Kemudian ini sertifikasi pengujian atau kalibrasi nomor berapa ya. Kemudian
nama alat kesehatannya apa ya, nomor registrasinya berapa nanti ditulis di sini, mereknya apa, model atau tipenya apa, kemudian nomor serinya apa ditulis di sini, kemudian nama pemilik dari alat ini siapa dan identitas pemiliknya ditulis di sini ya. Di sini alat pemiliknya ya itu Fasiankesnya, kemudian tanggal pelaksanaan uji ditulis di sini ya, penanggung jawab pengujian siapa, kemudian hasil pengujiannya apa, ini layak pakai atau tidak layak pakai, itu berlaku sampai tanggal berapa ya, tingkat ketelitiannya berapa dan metode pengujiannya berapa, kemudian ditulis kota, tanggal ya, nama institusi penguji, tanda tangan dan stempel. Jadi ini adalah sertifikat ya tentang hasil pengujian atau kalibrasi. Nanti Bapak Ibu jika melakukan uji fungsi dan kalibrasi akan mendapatkan sertifikat seperti ini ya. Berikutnya untuk surat keterangan ya. Surat keterangan ini diberikan untuk alat atau alat kesehatan yang tidak memenuhi syarat dari layak pakai ya. Jadi alat yang tidak layak pakai nanti akan diberi surat keterangan ya. Surat keterangan ini ya, ini yang bagian atas kop dari balai pengujiannya, kemudian surat keterangan ya hasil pengujian atau kalibrasi nomor berapa. Alat yang dilakukan uji fungsi atau kalibrasi ditulis di sini, kemudian nomor registrasinya berapa, merek dari alatnya apa, model tipenya apa, kemudian nomor serinya apa ya. Kemudian nama pemilik dari alat itu ya, siapa pemiliknya, kemudian identitas dari pemilik ditulis di sini ya. Alamat pemiliknya, Fasiankesnya apa, tanggal pelaksananya apa, penanggung jawab dari benar berapa. Hasil pengujian ya, kalau surat keterangan ini adalah tidak layak pakai ya. Kemudian tingkat ketelitiannya seberapa dan metode pengujian apa yang dipakai ya. Kota, kemudian tanggal, kepala institusi penguji ya, tanda tangan dan stempel ya, dan nama terang dari kepalanya ya. Ini untuk surat keterangan. Jadi sekali lagi, kalau sertifikat itu digunakan untuk alat kesehatan yang memenuhi syarat, sedangkan surat keterangan itu digunakan untuk alat kesehatan yang tidak memenuhi syarat. Berikutnya untuk label layak fungsi ya. Kalau label layak fungsi ya, nanti ini labelnya ini warnanya hijau ya. Ini nama dan lambang institusi penguji, ini artinya warna hijau. Nanti kalau Bapak Ibu melihat label yang warnanya hijau ya seperti ini, berarti label ini ditempel pada alat yang layak fungsi, artinya dia telah dilakukan uji fungsi dan telah dilakukan kalibrasi dan telah memenuhi syarat ya. Di dalam label itu akan ditulis telah dilakukan pengujian atau kalibrasi ya, tanggal ya, tanggal berapa, layak pakai sampai tanggal berapa ya, nomor sertifikat ya, nomor berapa ya, kemudian nomor ruangannya kalau perlu ditulis di sini, nama alatnya, mereknya, modelnya, nomor seri dan keterangan jika perlukan. Kemudian dinyatakan aman bagi pekerja, penderita dan lingkungan. Nah, ini tentang label layak fungsi. Sekali lagi, jika layak fungsi nanti labelnya ini berwarna hijau ya. Kemudian label yang tidak layak fungsi. Nah, kalau label tidak layak fungsi ini akan diberi warna merah. Ini nama dan lambang dari institusi penguji. Jadi nanti kalau Bapak Ibu melihat ada alat ya, alat kesehatan yang diberi label merah, berarti alat ini tidak layak fungsi ya. Di situ juga akan disebutkan telah dilakukan pengujian kalibrasi ya, tanggal berapa ya, nomor suratnya, pengujian berapa, nomor ruangannya berapa, alatnya namanya apa, mereknya apa, modelnya atau tipenya, nomor serinya dan keterangan. Nah, dan ini disebutkan
dinyatakan tidak aman bagi pekerja, penderita, dan lingkungan. Nah, jadi ini supaya Bapak Ibu menambahkan wawasan. Nanti kalau ada label yang berwarna hijau itu artinya layak pakai, sedangkan jika berwarna merah seperti ini itu labelnya tidak layak fungsi ya. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa jika video ini Bapak Ibu anggap baik, tolong beri kami like ya. Dan jangan lupa untuk subscribe ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload ya video-video yang baru ya. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas ya, tolong Bapak Ibu menulis di komen YouTube ya di channel Rumah Akreditasi, dan tolong bantu share video ini kepada sejawat yang lain ya, teman yang lain, agar teman dan sejawat yang lain ikut mendapatkan manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.